Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 241, 21 Ramadan 1443 Hijriah, 22 April 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema awas kezaliman akan dibalas. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah suasana Ramadan dan menjalani ibadah puasa, rakyat negeri ini dihadapkan pada kehidupan yang makin sulit. Salah satunya karena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM jenis Pertamax hingga menjadi Rp12.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter. Disusul adanya sinyal pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, minyak solar, juga gas LPG 3 kg. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR pada hari Rabu 13 April 2022, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan bahwa pemerintah dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak solar serta LPG 3 kg. Sebagai respon atas lonjakan harga minyak dunia. Dikutip dari CNBC Indonesia 19 April 2022. Sebelumnya, pemerintah juga menaikkan PPN hingga 11% yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022. Kenaikan PPN ini tentu akan memicu kenaikan harga-harga barang di tingkat konsumen. Ini tentu akan makin membebani rakyat di tengah daya beli mereka yang makin melemah, terutama sejak awal pandemi COVID-19 hingga saat ini. Belum lagi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, yang nyaris menyentuh 2 kali lipat yang gagal dikendalikan oleh pemerintah. Pendengar rahimakumullah, sebuah kezaliman. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak, juga harga-harga kebutuhan pokok seperti BBM dan gas yang hakikatnya berasal dari sumber daya alam milik rakyat, secara langsung telah merampas harta milik rakyat secara zalim. Padahal, harta adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang mendapat perlindungan Islam. Tidak boleh ada yang mengganggu dan merampas harta seseorang. Tidak boleh juga memungut harta seseorang tanpa izin syariah. Bahkan, pemerintah sekalipun haram melakukan pemaksaan pungutan apapun dari rakyatnya, kecuali pungutan yang memang telah diakui dan dibenarkan oleh syariah. Namun, di dalam sistem kapitalisme sekuler seperti saat ini, berbagai macam pungutan atau pajak justru menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak dan berbagai pungutan lainnya tentu menambah beban kehidupan masyarakat. Ironisnya, pada saat kondisi kehidupan yang sedang sulit sekalipun seperti saat ini, pungutan pajak bukannya dikurangi atau dihilangkan, malah makin ditambah. Padahal, di sisi lain, pemerintah tidak menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya. Di dalam Al-Quran telah terdapat larangan mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang hak. Bisa Anda lihat di Quran Surah An-Nisa ayat 29. Larangan mengganggu dan merampas harta juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Al-Wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguh darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, Islam melarang keras tindakan ghasab. Ghasab menurut kitab Al-Muhid fil Lughah adalah mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid Al-Musyaiqih, ghasab adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya secara paksa, tanpa alasan yang benar. Ghasab bukan saja terjadi antar individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam, seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dan sebagainya adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud Allah SWT dengan firman-Nya yang artinya memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kebijakan inilah yang telah diperingatkan keras oleh Islam. Abu Khair radhiyallahu an berkata, Maslamah bin Makhlad
gubernur di negeri Mesir saat itu, menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Sabit radhiyallahu an. Ia berkata, "Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sahibal maksi finnar. Sungguh para pemungut pajak diazab di neraka." Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, kebijakan memungut pajak, apalagi dengan kadar pungutan yang mencekik rakyat, adalah kebijakan yang sangat zalim. Sama halnya dengan kebijakan pemerintah untuk terus menaikkan harga BBM dan gas atau LPG. Pasalnya, BBM dan gas hakikatnya berasal dari sumber daya alam milik umum atau rakyat. Tak seharusnya BBM dan gas dibisniskan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Apalagi dengan selalu mengikuti kenaikan harga minyak dunia. BBM dan gas juga sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, muslim maupun non-muslim, secara gratis atau dengan harga semurah-murahnya. Pemerintah hanya boleh mengambil harga BBM dan gas untuk sekedar kompensasi atas biaya produksi dan operasionalnya saja. Kalaupun pemerintah mengambil untung, tentu keuntungan itu sebesar-besarnya harus kembali kepada rakyat. Pendengar rahimakumullah, kezaliman akan dibalas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin zalim. Mereka adalah pemimpin jahat. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, pemimpin yang dibenci oleh Allah SWT dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, pemimpin yang bodoh atau imaratus sufaha, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah beliau, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad. Penguasa al-hutamah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, dalam hadis riwayat Muslim. Penguasa yang menipu atau ghashin pada rakyat, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemimpin zalim atau penguasa yang menzalimi rakyatnya pasti akan dibalas oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baginda Nabi SAW sampai secara khusus mendoakan keburukan atas para penguasa zalim yang mempersulit kehidupan rakyatnya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Tentu saja, doa baginda Nabi SAW di atas pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Karena itu, sungguh keterlaluan jika para penguasa abai terhadap doa ini. Pendengar rahimakumullah, kekuasaan adalah amanah. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah. Tentang pemimpin amanah, Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kewajiban imam atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Inilah dua sifat yang melekat pada pemimpin yang adil. Pertama, menjalankan hukum-hukum Allah SWT dalam pelaksanaan ibadah umat, muamalah, hukum-hukum ekonomi Islam, tentang kepemilikan, pengelolaan kekayaan milik umum, keuangan negara, hukum peradilan dan pidana Islam, hudud, jinayat, ta'zir maupun mukhalafat, hukum-hukum politik luar negeri, dan sebagainya. Yang kedua, menunaikan amanah riayah, yakni memelihara semua urusan umat seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negara, menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman.
Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan penegakan sistem pemerintahan Islam atau khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah adalah untuk menyejahterakan rakyat. Seorang waliul amri atau pemimpin dibebani amanah. Di antaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang dia ambil. Peran dan tanggung jawab waliul amri dalam masalah ini sangat besar. Kelak di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas amanah kepemimpinannya. Nabi SAW bersabda, "Fal imamul a'dhamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi." Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Amanah penguasa seperti dalam hadis di atas adalah memelihara urusan-urusan rakyat. Ri'ayah syu'unir ra'yah. Ri'ayah itu dilakukan dengan siasah atau politik yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Ri'ayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Sayang, dalam sistem kapitalis demokrasi sekuler saat ini, penguasa lebih menghamba kepada para pemilik modal dan oligarki ketimbang memperhatikan dan melayani rakyatnya. Karena itu, saatnya umat mencampakkan sistem kapitalis demokrasi sekuler yang sudah terbukti banyak menyusahkan rakyat. Saatnya umat menerapkan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah Islam secara kafah yang pasti bakal mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 241. Awas, kezaliman akan dibalas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.